Ada orang mau nikah kok nyari visi misi itu. Kalau kalian nyari nikah itu menyodorkan visi misi sampai kiamat kurang 5 menit gak bakal dapet jodoh. Warawa al-Hakim annahu qalat imra'atun lin nabiyyi innabna ammi yakhtubuni ay yad'uni ila nikah fa akhbirni ya Rasulullah ma haqqu zawji 'ala zawj. Warawalan riwayatakan sapa al-Hakimu Imam Hakim annahu itu mastuhune kelakuan iku qalat ngendika sapa imra'atun perempuan lin nabiyyi marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat redaksinya. Nabi itu adalah orang yang hampir tanpa batas. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk bertanya. Hanya saja masalahnya, ada orang-orang yang memang segan dan sungkan kepada Nabi. Jadi tidak benar kalau ada orang mengandaikan bahwa Islam itu tidak berpihak kepada perempuan. Enggak juga. Karena apa? Karena buktinya toh Nabi itu memberikan akses kepada perempuan untuk bertanya. Diperbolehkan, nggak ada masalah bertanya itu. Ya seperti hadis ini. Tapi ada kasus di mana Nabi itu memang tidak ditanya oleh perempuan, tetapi ditanya oleh laki-laki. Laki-laki itu menjadi perwakilan dari perempuan. Karena rasa sungkan, rasa malu, segala macam. Karena keterbatasan. Warawa annahu qalat imra'atun ngendika sapa imra'atun perempuan lin nabi marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ibna ammi tenustuhune anak lanang paman ingsun berarti sepupunya iku yahtubuni nglamar sapa ibnu ammi ing ingsun ayat tegese ngajak sapa ibnu ammi ni ing ingsun ila nikahi marang nikah Pak binni mongko paring Fahbili mongko paring informasi panjenengan ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah ma utawi apa iku hakku zauji haknya suami ala zaujati atas istri fa in kana mongko lamun ono apa al haq aidalikal haq musim kono hak sayan itu satu hal sayan itu satu perkara Sayan itu satu hal, ai amron tegese satu perkara. Iku kang mampu sapa ingsun ing syai. Ai aktir tegese mampu sapa ingsun alaihi ing atase syai. Tazawwajtuhu mongko bakal nikah sapa ingsun ing ibnu ammi. Kata perempuan itu, ya sekarang itu banyak terjadi. Ada orang mau nikah kok nyari visi misi itu. Kalau kalian nyari nikah itu menyodorkan visi misi sampai kiamat kurang 5 menit gak bakal dapet jodoh. Gak boleh nikah itu cari visi misi itu gak boleh. Sudah nikah, visi misi saat pernikahan itu apa? Bagaimana punya komitmen untuk menjadikan pernikahan itu adalah pernikahan pertama dan terakhir. Itu sudah visi misinya. Nggak ada lain. Orang kalau orientasi pernikahannya untuk menjadikan pernikahan itu pertama dan terakhir, maka segala langkah dalam kehidupan rumah tangganya, dia akan mengarah ke sana. Dia jengkel kepada istri, bagaimana caranya biar kemudian jengkelnya hilang. Saya kalau nikah itu model ego, modalnya ego, modelnya jengkel, sudah ambruk rumah tangganya. Sejak dari pertama kali menikah. Mungkin saya nggak kenal. Jadi nggak bisa ada perempuan mau nikah, kamu nanti visi misinya sebagai calon kepala keluarga apa, visinya sebagai imam apa, nggak ada. Sudah nikah saja. Komitmennya apa? Jangan sampai pernikahan ini hancur berantakan di tengah jalan. Kalau orang sudah punya komitmen begitu itu, bagaimana perahu ini bisa berlayar sampai tujuan? Kalau ini dipegang, maka semua kegiatan, semua perilaku, semua tindakan, perbuatan dalam pernikahan itu, dalam keluarga itu, pasti bermuara pada kebahagiaan.
Tapi kalau nggak akan bisa. Kalian misalkan, siapa coba? Ada orang pacaran 10 tahun, menikah 20 tahun, cerai juga. Sayang itu bisa hilang. Sayang itu bisa hilang. Cinta itu bisa hilang. Cepat sekali cinta hilang. Sekarang cinta karena belum pernah merasakan bau kentutnya. Kenapa cinta? Ya karena baunya wangi terus, duduk berdua di bawah pohon apa ini? Keres. Wah, ya wangi terus. Oh, pakai parfum. Coba nanti kalau sudah menikah, dapat 3 bulan, sudah biasa, kentutnya kelihatan keras, panjang, bau, segala macam. Wah, sudah. Keringatnya, tidurnya mendengkur, segala macam. Hilang itu semuanya. Jadi tidak perlulah. Tapi kalau mau begitu ya silahkanlah. Itu lakum dinukum waliyadin. Saya pernah didatangi oleh perempuan itu. Saya bingung, Gus. Sampai usia segini saya belum dapat jodoh, katanya. Terus, kamu kalau nikah gimana? Ada kriteria nggak? Gitu kan. Ya, pantas-pantasnya nikah ya harus ada kriteria. Oke, boleh. Kriterianya apa? Kalau kriterianya harus laki-laki misalkan, itu kan gampang. Kriterianya apa? Ya, kulitnya agak putih sedikit, penghasilannya bisa buat nganter saya skincare segala macam. Ini kan sudah berat. Sudah berat. Sebab siapa sih yang menikah dalam kondisi sudah kaya? Anaknya bos gudang garam bukan? Cucunya BCA apalagi? Bukan semuanya. Jadi ya rata-rata orang menikah itu dalam kondisi minus. Rata-rata orang itu dalam kondisi minus. Tinggal bagaimana mengelola saja. Saya pernah itu. Satu waktu pengantin baru. Gak punya duit. Istri itu jatuh. Nganter saudara ke terminal bis. Ketika dia lewat di atas pavingnya jeblos, terkilir, dia jatuh. Jatuh kemudian pincang. Dibawa ke tukang urut nggak sembuh-sembuh. Begitu saya bawa ke rumah sakit ortopedi, ternyata waktu itu 700.000. Saya lihat uang di dompet tinggal 300.000. Saya buka bolak-balik. Saya tahu gak akan ada keajaiban. Tahu itu. Saya mungkin bisa minta tolong, misalkan sebentar ya saya pulang dulu ke rumah, ngambil duit, minta duit ke orang tua. Bisa mungkin. Tapi di mana harga diri laki-laki? Nggak berani menyodorkan ATM, memang nggak ada duitnya. Itu. Jadi ketika saya duduk berdiri lama di depan kasir itu, istri saya membaca kecemasan saya. Kata istri saya, uangnya kurang tak? Enggak kurang, saya bilang gitu. Ya memang harus begitu laki-laki. Laki-laki itu kan nggak bercerita. Apa? Laki-laki itu nggak pernah bercerita. Eksekusi saja sudah. Saya bayar waktu itu. Kata kasirnya, kata uangnya tinggal 500.000, kan kurang 200.000. Kata kasirnya, Pak, kurang uangnya. Coba dihitung lagi. Hitung lagi. Kurang. Coba dihitung lagi. Ya. Kurang, Pak, ini kurang 200.000. Istri saya mendekat. Kurang, Pak. Yang jawab kasirnya, iya kurang. Dan berapa? 200.000. Ditambahi oleh istri saya. Ada fase-fase begini tuh ada. Gak bisa rumah tangga itu sempurna begitu itu laki-laki kemudian membayari terus, gak ada. Anaknya Prabowo kalian. Bukan kan? Gak bisa. Ada tahapan-tahapan begitu itu ada. Apa yang bisa menyelamatkan? Tadi itu, komitmen bersama bahwa perahu ini harus berlabuh, harus bersandar sampai di tujuan yang dicita-citakan. Kalau begitu itu nggak mungkin ribut. Sudah.